Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan membuat tutorial tentang pemrograman. Di dalam video ini, kita akan mencoba tentang fungsi dan variabel dalam pemrograman. Fungsi atau function adalah suatu blok kode yang melakukan tugas tertentu atau suatu blok instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dalam suatu pemrograman. Sedangkan variabel adalah identifier yang berisi data yang dapat berubah-ubah nilainya di dalam pemrograman. Variabel juga bisa disebut sebagai perubahan nilai, yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk menyimpan nilai, di mana nilai yang disimpan ini dapat selalu berubah-ubah. Di dalam variabel itu sendiri ada beberapa jenis, seperti boolean. Boolean isinya itu ada dua, yaitu benar, true, atau salah, false. Yang kedua integer. Nah, di dalam integer nilainya itu bilangan bulat dalam bentuk desimal. Yang ketiga real. Real itu di dalamnya mengandung data desimal. Nah, dan lain-lain. Di dalam video tutorial ini, kita akan menggunakan variabel integer. Aplikasi yang kita gunakan di sini adalah GT. Langsung saja. Ada sebuah soal. Bu Indah pergi ke Ceko akan membeli yang pertama avocado sebanyak 30 dengan harga 54.000. Yang kedua adalah roti sebanyak 50 dengan harga 39.000. Yang terakhir makaroni sebanyak 10 dengan harga 7.500. Jika pajak pada Ceko adalah 10% dan ketika itu teman Bu Indah akan memberikan diskon sebanyak 40%. Berapakah yang harus dibayarkan Bu Indah? Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka aplikasi GT. Setelah aplikasi terbuka, akan ada pilihan New Project dan Open Project. Jika kita ingin membuat project baru, kita pilih New Project, dan jika kita ingin melanjutkan project yang sudah ada, kita pilih Open Project. Karena di sini kita akan membuat project baru, maka kita pilih New Project.
dalam new project ini ada beberapa pilihan. Di sini seperti application, library, author project, non-GT project, import project. Nah, di sini kita akan memilih application. Dan di application sendiri ada beberapa pilihan. Dan kita akan memilih Qt Control Application. Lalu setelah kita klik Qt Control Application, kita choose, lalu namai file sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah kita namai, kita pilih tempat di mana kita akan menyimpan file yang kita buat. Setelah kita temukan folder yang kita inginkan untuk menyimpan file tersebut, kita pilih select folder. Setelah itu klik next, lalu finish. Maka akan terbuka jendela seperti yang ada di sini. Hal yang akan pertama kali kita lakukan adalah mengetahui berapa yang Bu Indah bayar jika tanpa pajak dan tanpa diskon. Ya, pertama kita akan membuat fungsi baru int belanja Jiko. Belanja Jiko itu enggak harus sama. Lalu kita beri tutup kurung. Nah, otomatis buka kurung akan ada. Lalu kita enter, beri buka Kurawa, kita enter lagi, maka akan tutup Kurawa akan ada sendiri. Nah, kita akan membuat avocado dulu. Ya, integer salwi avocado dengan avocado. Di jumlahnya ada 30. Berarti di sini kita kalikan 30. Jangan lupa kita berikan titik koma setelah menuliskan ini. Lalu enter lagi. Sekarang kita buat roti. Integer misal bread di sini kita isikan bread. Nah, jumlahnya adalah 50. Berarti kita kali 50. Setelah itu berikan titik koma. Nah, setelah itu kita akan membuat tentang Acapone. Integer Acapone jumlahnya ada 10, jadi kita kalikan 10. Setelah itu titik koma lagi. Nah, setelah itu untuk menjumlahkan ini semua, kita membuat variabel baru seperti ini, dan C. Dan CC itu kita masukkan nama yang Bui Avocado di sini. Lalu tambah Bui Bread, tambah lagi Bui Acapone. Lalu kita berikan titik koma.
Setelah itu di bawahnya kita berikan return ke belanja agar kembali ke belanja. Jangan lupa titik koma. Setelah kita buat fungsi seperti ini, kita bisa mengeceknya apakah fungsi ini sudah benar atau masih salah dengan memencet gambar simbol palu di pojok kiri bawah. Save all. Kita tunggu. Jika ada tanda seru berwarna merah di sini, berarti fungsi ini masih salah, seperti avocado was not declared in this scope. Jadi avocado di sini itu tidak ada yang mendeskripsikannya. Jadi kita harus membuat variabel baru di dalam kurung di sini. Seperti int avocado. Nah, sama juga dengan z dan apapun ini. Setelah kita buat variabel baru di sini, kita cek lagi apakah fungsi ini sudah benar atau masih salah lagi. Save all. Kita tunggu. Nah, setelah ini hijau dan tidak ada apa-apa, berarti fungsi ini sudah benar. Setelah fungsi ini benar, lalu bagaimana cara agar harga-harganya bisa masuk? Yaitu dengan cara membuat variabel baru di sini. Seperti total sama dengan, lalu masukkan belanja Jiko setelah sama dengan ini. Jika ada muncul tulisan begini, kita langsung enter saja, maka langsung muncul ini. Jadi di sini INT avocado, berarti harga avocado. Kita lihat berapa harga avocado, yaitu 54.000. Kita masukkan 54.000. Nah, setelah itu harga roti. Harga roti yaitu 39.000. Dan yang terakhir harga kapuni. Harga kapuni yaitu 7.500. Nah, setelah itu kita berikan tanda titik koma di belakang ini. Nah, setelah ini kita cek lagi. Save all. Jika ada tanda segitiga, tanda seru berwarna kuning, ini tidak apa-apa. Nah, setelah itu kita cek berapa total harga yang harus dibayar. Setelah ini kita bisa mengecek berapa harga masing-masing ini dan harga total ini dengan cara mengklik kiri di sini, maka akan muncul lingkaran berwarna merah. Klik lagi, ambil return, dan di sini. Lalu kita pencet tombol play yang ada gombalnya. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita pencet lagi tombol lingkaran yang ada gombalnya ini. Pencet lagi. Nah, di sini adalah angka-angka random yang didefinisikan oleh aplikasi ini sendiri.
Kita klik lagi. Nah, harga avocado yaitu 1.620.000. Harga roti yaitu 1.950.000. Harga akaponi 75.000. Dan harga total adalah 3.645.000. Untuk pembuktian apakah ini benar atau salah, kita tulis dulu semuanya. Avocado di harganya 1.620.000. Bread harganya 1.950.000. Dan akaponi Rp75.000. Harga total yaitu 3.645.000. Nah, kita hitung dengan kalkulator. Puluh kali 54.000 sama dengan 1.620.000. Benar. Lalu harga roti 50 kali 39.000. Benar. Harga akaponi kali 7.500. Benar. Dan ketika ditambahkan semuanya, apakah menghasilkan hasil yang sama? 1.620.000 tambah 1.950.000 tambah 75.000 sama dengan 3.645.000, sama dengan hasil yang ada di sini. Setelah kita mengecek itu bahwa hasil yang ini sama dengan perhitungan kita kembali ke edit. Nah, kita akan menambahkan berapa yang harus dibayar jika ada pajak 10%. Ya, bagaimana kita akan mendapatkan 10% ini? Yaitu dengan cara kita akan membuat integer baru setelah integer total di sini. Ya. Jadi kita membuat variabel baru pajak. Ya, pajak itu kan total ini dikalikan pajaknya kan 10%, jadi 0,1 titik koma. Setelah itu kita buat lagi dan klik enter, integer setelah pajak.
Bar sini maksudnya setelah ya. Jadi bar pajak ini adalah pajak ditambahkan dengan total yang ada, lalu titik koma. Setelah itu kita cek lagi, save all, apakah ada yang salah. Nah, karena tidak apa-apa, kita cek berapa harga setelah pajak dan pajaknya itu berapa. Klik tanda apply dengan kumbang, kita tunggu. Kita klik lingkaran dengan kumbang, klik lagi, ini mendeskripsikan yang tadi. Nah, ini pajak masih random. Nah, pajaknya yaitu 36. Lalu setelah itu kita cek apakah ada yang salah atau tidak. Kita tunggu. Jika tidak ada apa-apa di sini, berarti tidak ada masalah dengan fungsi ini. Kita lanjutkan dengan mengecek pajaknya berapa dan harga setelah pajak, dan mengklik kiri sampai keluar lingkaran merah sampai return. Setelah itu kita klik simbol apply dengan gambar kumbang. Kita tunggu. Lalu klik lingkaran dengan kumbang ini. Nah, ini mendeskripsikan awal tadi. Kita klik sampai gambar panah kuning ini berada di pajak. Nah, klik lagi, maka akan keluar pajaknya 364.500. Kita lihat dulu pajak 364.500. Harga setelah pajak. Harga setelah pajaknya yaitu 4.009.500. Nah, setelah ini kita buktikan dengan kalkulator lagi. Pajaknya tadi total 364.5 dibagi Setelah ini akan kita buktikan dengan kalkulator.
Jadi pajak didapatkan dari total dikalikan dengan pajaknya itu 10% atau sama dengan 0,1. Jadi totalnya 3.645.000 dikalikan 0,1. Hasilnya 364.500 sama. Nah, setelah pajak didapatkan dari penambahan total dengan pajak. Jadi 3.645.000 ditambahkan dengan 364.500. Hasilnya adalah 4.9.500. Sama, antara ini dengan ini sama. Jadi benar. Setelah harga pajak yang kita hitung sendiri dengan harga pajak yang kita program di sini sama, kita lanjutkan untuk membuat berapa harga yang dibayarkan Bu Indah jika temannya datang dan memberikan 40% diskon. Yaitu kita membuat lagi yang baru dengan cara klik enter INT diskon sama dengan diskonnya tadi adalah 40%, jadi 0,4 dikalikan setelah pajak. Setelah itu kita buat lagi harga yang harus dibayarkan. Harga bayar yaitu harga setelah pajak. Harga setelah pajak dikurangi diskon. Titik koma. Lalu kita cek apakah fungsi ini ada yang salah atau tidak. Save all. Jika tandanya masih segitiga warna kuning dengan tanda suruh, berarti tidak apa-apa. Setelah ini kita cek berapa diskonnya dan berapa harga bayarnya. Dengan pertama mengklik kiri hingga muncul lingkaran warna merah, lalu klik simbol reply dengan gelombang di sini. Kita tunggu. Nah, ini menggambarkan yang tadi kita klik sampai diskon. Kita klik lagi. Diskonnya berarti sebesar 1.603.800. Kita tulis dulu. $603.800. Harga bayar kita klik lagi, maka muncul harga bayar 2.400.000
5.700. Kita tulis lagi 2.400.5.700. Lalu kita cek lagi menggunakan kalkulator. Harga setelah pajak yaitu 4.909.500 dikali diskon sebesar 40%, 40 bagi 100 sama dengan 1.603.800 sama. Lalu kita untuk coba berapa harga bayarnya dengan cara mengurangi harga setelah pajak dengan diskon. Dikurangi 1.603.800 sama dengan 2.405.700. Berarti sama dengan yang berada di program ini. Mungkin hanya sekian video tutorial dari kami. Bila ada kesalahan, mohon